Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Kabupaten Lebak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Gojalu. Pada hari ini, Selasa 26 November 2024, untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Kepada terdakwa dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada terdakwa dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada terdakwa dipersilakan menempati kursi yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Lebak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Gojalu pada hari ini Selasa 26 November tahun 2024 dinyatakan terbuka umum. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia, saya didampingi penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Betul, Yang Mulia. Mohon kunjungan surat kuasa dan surat izin pengacara. Baik, untuk saat ini perkara sedang akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang ada di persidangan ini tolong didengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap, Yang Mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan 338 KUHP mengenai pidana penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum? Mengerti, Yang Mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap dalam persidangan? Sehat, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah melakukan pembelaan? Baik, Yang Mulia. Silakan kepada penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Setelah dilakukan tes, terbukti bahwasannya terdakwa sedang tidak dalam mengandung alkohol yang tinggi dan hak menunjukkan bahwa pada kejadian berlangsung terdakwa sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri dan hal ini menunjukkan bahwasannya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada Yang Mulia. Dalam kasus ini terdakwa memang dalam keadaan yang tidak sadar. Akan tetapi penganiayaannya yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban karena terdakwa memiliki dendam hingga terdakwa melakukan tindakan impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, kami memiliki barang bukti berupa pisau yang digunakan korban untuk melakukan tindakan impulsif kepada korban. Sekian, terima kasih. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Siap, Yang Mulia. Kepada saksi dipersilakan memasuki kursi saksi. Apakah saudara saksi hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, apakah benar saudara bernama Saiful, berusia 25 tahun, bekerja sebagai supir pribadi dan siap menjadi saksi? Betul, Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda sudah siap?
Baik saudara saksi, ikuti saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Ya. Baik, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan, mohon berikan yang sebenar-benarnya. Pertanyaan yang pertama, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya sebagai supir pribadi. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama Anda mengenal dan tinggal dengan terdakwa? Kira-kira 7 tahun yang mulia. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Baik yang mulia, yang saya ketahui tentang terdakwa, dia orangnya pendiam dan tertutup. Silahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan pada saksi. Saksi, silakan beritahu kami apa yang terjadi di kejadian tersebut. Baik, pada saat itu pada pukul 8 pagi hari Sabtu tanggal 23 bulan 11 tahun 2004 saya baru pulang dari bengkel. Pada saat itu saya ingin membuat kopi ke dapur. Setengah jalan saya menuju dapur, saya mendengar kegaduhan percekcokan antara Ibu Solehat dan Bapak Gojali. Selanjutnya pembelaan dari terdakwa, silahkan penasehat hukum. Baik yang mulia, saya ingin bertanya. Kejadian berlangsung, terdakwa juga dipukuli oleh korban. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya, apakah saksi kedua hadir pada hari ini dan siap memberikan kesaksiannya? Hadir yang mulia, saksi kedua siap memberikan kesaksiannya. Hadir yang mulia, saksi kedua siap memberikan kesaksiannya. Pada saksi pertama, silahkan kembali ke kursi belakang. Lalu saksi kedua, Pada saksi pertama, silahkan kembali ke kursi belakang. Lalu saksi kedua, silahkan menduduki kursi saksi. Bagaimana kabar saksi hari saat ini? Apakah siap untuk melangsungkan pengadilan? 3. Siap yang mulia. Baik, sebelumnya menurut pasal 190 ayat 3, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Saudari saksi silakan. Ulang-ulang. Baik, sebelumnya menurut pasal 190 ayat 3, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia, saudara saksi? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Ih, cek aja hiji 2 3. Yang mulia, pada saat itu saya sedang berada di dekat rumah korban. Terdengar dari kejauhan. Pada saat itu saya langsung berlari ke sumber suara dan menanyakan di sini ada apa. Beliau langsung menjawab, di mana ada Bapak Gojali dan Ibu Soleha sedang berkelahi. Dan Bapak Gojali menusuk Ibu Soleha. Mendengar berita tersebut, saya terkejut. Setelah itu saya masuk ke rumah korban. Terdapat korban yang sudah tidak sadarkan diri dan darahnya berlumur kemana-mana. 3. Pada saat itu saya langsung menelpon ambulan. Setelah ambulan datang, saya langsung mengecek Setelah itu saya menelpon ambulan. Setelah ambulan datang, saya langsung mengecek kondisi dari Ibu Soleha. Ternyata korban tersebut sudah meninggal dan terdapat Bapak Gojali di lantai atas yang sudah menyadari bahwa kelakuannya salah. Terima kasih atas kesaksiannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada tambahan terakhir yang ingin disampaikan? Baik yang mulia, mohon maaf, saya ingin mempertanyakan kembali kepada saksi bagaimana kondisi dan keadaan terdakwa pada saat kejadian berlangsung. Terima kasih. Dalam kondisi mabuk berat dikatakan bahwa kesadaran terdakwa sedang terganggu
adalah tetap pada tuntunan awal kasus penganiayaan korban sehingga korban tewas, merupakan bentuk pelanggaran pasal 338 yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada penasehat hukum, apakah ada tambahan akhir yang ingin disampaikan? Baik Yang Mulia, terdakwa memang terbukti bersalah. Mohon pertimbangan kembali sebab pada kejadian berlangsung terdakwa memang sedang dalam keadaan gabut berat. Baik Yang Mulia, terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat Yang Mulia mohon pertimbangan kembali sebab pada kejadian berlangsung terdakwa dengan dalam keadaan mabuk berat. Saksi dimohon kembali ke kursi saksi yang sudah disediakan. Selanjutnya, pembacaan akan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Kepada terdakwa, silakan menduduki kursi terdakwa. Ayo, Ustaz. Baik, agenda sekarang hanya pembacaan putusan. Kepada terdakwa dipersilahkan untuk berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Ghazali telah terbukti serta telah sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa Ghazali ditetapkan sanksi hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Lebak oleh kami. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Lebak pada hari Selasa tanggal 26 November tahun 2024 oleh kami Rijal Munawarudin selaku Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Lebak pada hari Selasa tanggal 26 November tahun 2024 oleh kami Rijal Sarjana Hukum selaku Ketua, Risna Sarjana Hukum dan Cika Adiara Sarjana Hukum masing-masing selaku Hakim Anggota. Demikian segala keputusan resmi ditetapkan. Sidang pagi hari ini Selasa 26 November 2024 Pengadilan Negeri Kabupaten Lebak berakhir dengan hasil terdakwa Muhammad Ghazali dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.